Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satori dari program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Dalam video ini saya akan mensimulasikan mengenai rangkaian multiplexer. Adapun untuk tujuan dari simulasi ini yaitu untuk memahami prinsip kerja dari rangkaian multiplexer serta mampu menyusun atau membuat rangkaian multiplexer. Nanti dalam video ini akan ada simulasi rangkaian multiplexer 4:1. Nah, sebelum memulai simulasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai rangkaian multiplexer. Rangkaian multiplexer adalah rangkaian yang memiliki banyak input dan hanya memiliki satu output. Rangkaian ini biasa digunakan sebagai selektor data, seperti ketika memilih channel TV atau radio dari banyak channel yang ada. Nah, dalam rangkaian multiplexer ini ada yang namanya selektor. Selektor inilah yang berperan terhadap rangkaian multiplexer sebagai selektor data, yang nantinya selektor akan memilih input mana yang akan diteruskan menjadi output. Jumlah selektor ini bergantung daripada jumlah inputnya, yang dapat ditentukan dengan rumus input sama dengan 2 pangkat N. Pangkat N menyatakan jumlah selektornya. Misal, dalam rangkaian multiplexer terdiri dari 4 input, maka jumlah selektornya adalah 2 yang didapatkan dari 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, pangkat 2 menyatakan jumlah selektornya. Baik, langsung saja kita akan memulai simulasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus 8.1 Profesional. Kita akan membuat rangkaian multiplexer 4:1. Nah, untuk gambar rangkaiannya adalah seperti berikut, yaitu terdiri dari 2 gerbang NOT, kemudian terdiri dari 4 gerbang N dengan 3 input, dan 1 gerbang OR dengan 4 input. Kita akan membuat rangkaian seperti ini di aplikasi Proteus, yaitu di sini. Untuk itu kita perlu komponen gerbang N dengan 3 input, kemudian gerbang OR dengan 4 input, dan gerbang NOT. Selain itu, kita perlu juga logic probe dan logic state. Logic probe sebagai indikator daripada output dan logic state sebagai indikator dari input. Yang nantinya logic probe dan logic state ini akan menunjukkan apakah nanti akan bernilai logika 0 atau 1. Nah, untuk mencari komponen di aplikasi Proteus ini, caranya dengan mengklik huruf P ini, kemudian kita ketik komponen yang kita cari, misal OR, kemudian kita pilih jenis OR yang mana, kemudian setelah itu klik OK. Begitulah cara mencari komponen di aplikasi Proteus. Oke, kita mulai saja untuk membuat rangkaian seperti gambar ini. Oke, kita dimulai dari gerbang N. Kita perlu gerbang N, 4 buah gerbang N dengan 3 input. Oke, pasang seperti ini. Kemudian kita perlu 1 buah gerbang OR dengan 4 input. Kemudian kita hubungkan gerbang N ini dengan gerbang OR seperti ini. Oke, kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita hubungkan output dari gerbang OR ini dengan logic probe sebagai indikator dari outputnya. Oke. Kemudian kita pasang logic state di sini sebagai indikator dari inputnya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita pasang di sini logic state sebagai indikator input dari selektornya. Kita rotate anti-clockwise untuk menghadap ke atas. Nah, oke, kita lihat rangkaian di sini. Kita perlu gerbang NOT di selektornya, di jalur selektornya. Kita pasang gerbang NOT di sini. Kita pasang lagi gerbang NOT di sini. Kita putar. Kita mundurin sebenarnya. Oke, ke sini. Nah, kemudian kita ini juga mundur ke sini. Oke. Oke, kita taruh ini ke sini. Kita putar di clockwise, kemudian kita taruh ke sini. Kita sedikit geser supaya tidak terlalu rapat. Oke, seperti ini. Oke. Setelah itu kita hubungkan seperti rangkaian ini. Kita hubungkan input-inputnya ke gerbang N. Kita hubungkan ini ke sini, kemudian kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini, yang ini ke sini.
Oke, kemudian kita hubungkan yang ini sini, kemudian kita hubungkan yang ini. Nah, ke sini, dan yang kedua ini ke sini. Oke, kemudian yang ke sini. Oke, kita lihat lagi di gambar rangkaiannya. Yang ini kita hubungkan ke sini, dan oke, kita hubungkan ke sini. Oke, kita hubungkan ini ke sini, kemudian yang ini hubungkan ke sini. Oke, kemudian kita yang ini hubungkan ke sini, dan yang ini hubungkan ke situ. Oke, yang ini hubungkan ke sini. Nah, ini ke sini, dan ini hubungkan ke sini. Oke, maka gambar rangkaiannya seperti ini. Kita periksa apakah sudah benar. Ini oke, sudah benar seperti ini. Maka untuk pemudahannya kita buat nama seperti di sini. Kita beri nama sini pakai komponen. Oke, sini 0,2 ini sudah pakai sini sebagai D3. Oke. Sorry. Dan namanya tetap kita pindahkan di sini. Ini kita D2. Ini D1. Kemudian di sini D0. Supaya rapi kita sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita sebagai jalur selektor pertama yaitu S0, dan sini sebagai jalur selektor kedua yaitu S1. Oke, taruh ini atas supaya terlihat jelas. Oke, setelah itu kita akan melakukan pengujian sesuai dengan tabel kebenaran berikut ini. Jadi dalam tabel kebenaran ini ada 2 input selektor dan ada 4 input. Nah, kita akan lakukan pengujian satu persatu di sini sesuai dengan tabel kebenaran ini. Yang pertama kita akan melakukan pengujian S0-nya 0, kemudian S1-nya 0, kemudian D0-nya 0, kemudian D1, D2 dan D3-nya adalah X. X di sini adalah don't care condition, artinya kondisi tidak peduli berapapun nilai yang akan dimasukkan, baik 0 ataupun 1, karena tidak akan berpengaruh juga terhadap output yang akan dihasilkan. Oleh karena itu kita akan langsung coba saja, di mana S0-nya 0, kemudian S1-nya 1, kemudian D0-nya 0, kemudian D1, D2 dan D3-nya adalah X atau don't care condition. Kita langsung mulai coba saja simulasinya. Oke. Nah, akan didapatkan output yaitu 0. Coba kita ubah di don't care condition, apakah D1, D2 dan D3 ini adalah don't care condition atau tidak. Kita ubah, tidak ada perubahan terhadap output. Nah, maka dapat dikatakan bahwa D1, D2 dan D3 adalah don't care condition karena tidak berpengaruh terhadap outputnya. Jadi nilainya berapa saja terserah. Oke, yang kedua kita akan lakukan pengujian untuk kasus yang sama, cuman di sini D0-nya diganti dengan 1. Oke, kita ganti D0-nya dengan 1, maka akan outputnya 1. Nah, dari percobaan ini sudah terlihat jika selektornya 0 dan 0, maka selektor akan memilih input pertama adalah ini D0 sebagai outputnya. Jadi outputnya akan sama dengan input dari jalur pertama ini. Jika ini kita 0, maka outputnya adalah 0. Jika ininya 1, maka outputnya 1. Kita lakukan percobaan juga untuk kondisi yang ada di sini sesuai dengan tabel kebenaran. Setelah nanti dilakukan percobaan, maka akan didapatkan hasil seperti ini, dimana untuk S0-nya 0, maka outputnya adalah D0. Maka di sini keterangannya adalah D0.
Nah, tetapi jika S0-nya 0, kemudian S1-nya 1, maka outputnya adalah D1. Kemudian untuk S0-nya 1, kemudian S1-nya 0, maka outputnya adalah D2. Dan untuk S0-nya 1 dan S1-nya 1, maka outputnya adalah D3. Jadi, dari tabel ini terlihat bahwa selektor hanya memilih atau mengizinkan satu input untuk diteruskan menjadi output. Dari percobaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian multiplexer adalah rangkaian yang memiliki banyak input dan hanya memiliki satu output, dengan prinsip kerjanya akan menerima banyak input, kemudian hanya mengizinkan atau memilih salah satu inputnya untuk diteruskan menjadi output. Yang pemilihan input ini bergantung dari input selektornya. Mungkin sekian simulasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.